Halo. Halo, halo, Halo. 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 halo teman-teman. Halo teman-teman. Teman-teman tahu tidak apa itu hukum dan apa itu pidana? Dan bagaimana pengawalan keduanya? Nah, teman-teman, secara garis besar, hukum adalah kumpulan aturan atau norma yang dibuat untuk mengatur segala perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, hukum sendiri itu bersifat mengikat, tegas, dan dapat dipaksakan, namun memiliki manfaat untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kedamaian dalam interaksi sosial. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk pada pengertian pidana. Pidana adalah tindak kejahatan berupa pelanggaran hukum yang dapat dihukum berdasarkan undang-undang yang berlaku, dan seorang pelaku kriminal yang dianggap sebagai pelaku pencurian, narkoba, dan korupsi. Nah, teman-teman, kalau teman-teman sudah mengetahui apa arti hukum dan pidana, nah, sekarang kita akan masuk pada pengertian hukum pidana. Nah, teman-teman, hukum pidana adalah kumpulan aturan yang mengatur tindakan kejahatan berupa tindak pidana dan hukuman bagi pelanggarnya, dengan tujuan yaitu menciptakan ketertiban, keadilan, menjaga restorasi, dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Sekarang kita membahas mengenai sejarah hukum pidana di Indonesia. Hukum pidana adalah pilar penting dalam sistem hukum di Indonesia yang berfungsi menjaga ketertiban umum dan menjaga keamanan hak warga negara serta memberikan sanksi bagi para pelanggarnya. Hukum pidana Indonesia telah ada sejak masa penjajahan hingga kemerdekaan, yang dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya pada setiap periodenya. Sekarang kita masuk dalam pembahasan tentang sejarah singkat mengenai hukum pidana di Indonesia. Yang pertama yaitu masa awal penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, hukum pidana di Indonesia sudah terbentuk dari campuran hukum adat lokal dan hukum kolonial Belanda. Berikut beberapa poin pentingnya, yaitu yang pertama, hukum adat. Sebelum Belanda masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia sudah menganut sistem hukum adat yang berbeda-beda pada tiap daerahnya. Yang kedua, pengaruh VOC. VOC mulai memperlakukan hukum Eropa di Batavia pada awal abad ke-17. Sementara di luar Batavia mereka tetap memperlakukan hukum adat lokal. Yang ketiga, yaitu VVSDNI. Yang ketiga, yaitu VVSDNI. Pada tahun 1918, Belanda memperlakukan Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië atau WVSNI sebagai KUHP Hindia Belanda. Yang keempat yaitu dualisme hukum, di mana dalam dualisme hukum ini, hukum pidana barat hanya berlaku bagi golongan Eropa, sementara hukum pidana, hukum adat, masih berlaku oleh pribumi. Yang kelima yaitu isi KUHP, di mana hukuman pada masa ini menekankan sanksi fisik yang berupa pidana penjara, kerja paksa, dan sanksi denda. Yang kedua, masa pendudukan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang dari tahun 1942 sampai 1945, Jepang mulai menggantikan hukum Belanda dengan hukum militer yang sangat keras. Meskipun WVSNI masih tetap berlaku dengan sedikit perubahan. Hukuman menjadi lebih berat apabila terkait dengan sistem keamanan negara dan peraturan militer yang lebih dominan. Menjelang akhir pendudukan Jepang, banyak aturan darurat yang diberlakukan dengan pelanggaran yang sering dihukum tanpa pengadilan yang adil.
Oke, baik teman-teman. Berikut ini kita akan membahas tentang masa awal kemerdekaan Indonesia tahun 1945 hingga 1959. Nah, coba teman-teman bayangkan diri teman-teman berada pada masa awal kemerdekaan Indonesia saat bangsa ini baru saja merdeka dan harus menghadapi tantangan besar. Nah, jadi bagaimana caranya membentuk sistem hukum yang benar-benar mencerminkan nilai kebebasan dan nilai keadilan? Setelah merdeka pada tahun 1945, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam membangun sistem hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Nah, KUH pidana warisan Belanda yang berlaku sejak tahun 1918 dianggap kurang relevan dengan nilai-nilai masyarakat di Indonesia. Maka dari itu, untuk mengisi kekosongan hukum, pemerintah segera mengambil langkah sementara untuk menyesuaikan sistem hukum dengan kebutuhan masyarakat yang sedang mencari identitas baru. Baik, berikut ini adalah langkah-langkah pemerintah pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Langkah yang pertama yaitu menggunakan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 1945 untuk mengisi kekosongan hukum. Langkah yang kedua yaitu mengadopsi Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1950 untuk memulai pembentukan hukum pidana nasional. Langkah yang ketiga yaitu membentuk panitia hukum pidana untuk menyusun RKUHP yang sesuai dengan realitas Indonesia. Hukum yang keempat yaitu menyelenggarakan konferensi hukum pidana untuk merekomendasikan hukum pidana nasional yang lebih independen. Nah, jadi teman-teman, ini bukan sekedar cerita tentang hukum, tetapi ini juga adalah perjuangan bangsa untuk mencari kedaulatan sejati. Nah, masa awal kemerdekaan ini menjadi fondasi penting untuk membangun bangsa Indonesia yang lebih keadilan dan berkebebasan. Periode Orde Lama dan Orde Baru pada tahun 1959 sampai 1998. Teman-teman, coba teman-teman bayangkan suasana Indonesia pada periode Orde Lama dan Orde Baru pada masa-masa yang penuh dinamika dalam pengembangan hukum pidana di Indonesia. Pada masa Orde Lama, fokus utama adalah membangun identitas nasional melalui revolusi mental. Tetapi ketidakstabilan politik memperlambat rancangan KKP yang baru. Sementara itu, pada masa Orde Baru, hukum sering digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan, menciptakan dilema antara melindungi rakyat atau mengutamakan stabilitas politik. Yang berikut kita masuk pada masa reformasi dan pasca reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Jadi teman-teman, era reformasi yang dimulai pada tahun 1998 membawa perubahan besar dalam sistem hukum Indonesia. Masyarakat menginginkan perubahan hukum yang lebih mencerminkan nilai-nilai demokrasi, kebebasan, dan hak asasi manusia, menggantikan KUHP warisan kolonial yang sudah lebih dari 100 tahun. Proses pembaharuan KUHP pun berlangsung lama, yang melibatkan berbagai pihak untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat modern. Akhirnya pada tahun 2022, KUHP baru disahkan sebagai simbol perubahan penting. Adapun beberapa poin-poin penting itu yang pertama, tuntutan reformasi hukum tahun 1998. Masyarakat mendesak pembaharuan KUHP agar mencerminkan nilai demokrasi dan hak asasi manusia menggantikan hukum kolonial. Yang kedua, proses panjang penyusunan KUHP baru. Proses pembaharuan KUHP yang berlangsung lebih dari 2 dekade yang melibatkan berbagai pihak, yaitu akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil. Yang ketiga, pengesahan KUHP baru pada tahun 2022. Setelah perdebatan panjang, DPR RI mengesahkan KUHP baru yang diharapkan lebih mencerminkan semangat reformasi, lebih relevan dengan perkembangan zaman. Yang berikut kita masuk pada sistematika KUHP. Teman-teman, pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana hukum pidana Indonesia diatur?
KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah kodifikasi hukum yang menentukan perbuatan apa saja yang dianggap sebagai tindak pidana dan hukuman apa saja yang akan dikenakan. KUHP ini terdiri dari 3 bagian yang membentuk struktur hukum pidana Indonesia, yaitu buku 1 tentang ketentuan umum, buku 2 tentang kejahatan, dan buku 3 tentang pelanggaran. Mari kita fokus pada buku 1 tentang ketentuan umum, yang menjadi dasar bagi seluruh sistem hukum pidana Indonesia. Buku ini mengajarkan konsep-konsep dasar yang penting dalam hukum pidana, seperti yang pertama tentang asas legalitas, yang kedua tentang asas non-retroaktif, dan yang ketiga tentang pasal 1 KUHP. Pasal ini menegaskan bahwa tidak satu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Buku 2 tentang kejahatan. Buku 2 ini berfokus pada kejahatan atau tindak pidana yang dianggap serius oleh masyarakat. Di dalamnya ada berbagai perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana. Ini mencakup berbagai jenis kejahatan, seperti yang pertama, kejahatan terhadap individu, yang kedua, kejahatan terhadap negara. Adapun poin-poin penting dalam buku 2, yaitu yang pertama, penentuan jenis kejahatan, dan yang kedua, penentuan hukuman. Buku yang ketiga yaitu pelanggaran. Buku ini mengarah pada pelanggaran. Dan pelanggaran adalah perbuatan yang tidak terlalu berat, namun dianggap tetap melanggar peraturan hukum. Buku ini biasanya tidak disertai dengan hukuman penjara yang panjang, melainkan dengan hukuman denda maupun hukuman ringan. Buku ketiga ini mengatur beberapa pelanggaran, yaitu yang pertama tentang ketertiban umum. Pelanggaran tentang ketertiban umum ini misalnya perbuatan yang melanggar peraturan lalu lintas maupun perbuatan yang berkaitan dengan peraturan ketertiban umum. Yang kedua, pelanggaran administratif. Pelanggaran administratif ini adalah pelanggaran yang dilakukan terhadap administrasi negara ataupun daerah. Dan yang berikut, poin-poin penting buku ketiga. Yang pertama, pelanggaran lebih ringan. Pelanggaran lebih ringan ini yaitu hukuman yang diberikan kepada pelanggaran yang tidak mengancam negara maupun hak-hak individu secara langsung. Dan yang kedua, tujuan rehabilitas. Tujuan rehabilitas ini selain memberikan hukuman, tujuan pelanggaran ini diberikan kepada mereka untuk memperbaiki perilaku mereka dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki kesalahan. Yang berikut kita masuk pada sanksi pidana dalam sistematika KUHP. Sanksi pidana merupakan konsekuensi hukum bagi pelaku tindak pidana. Dalam KUHP, sanksi pidana dibagi menjadi 2 kategori utama, yaitu sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan yang dirancang sesuai dengan tingkat pelanggaran. Yang pertama, sanksi pidana pokok. Sanksi ini merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Jadi teman-teman, sanksi pidana pokok dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, pidana mati, yang kedua, pidana penjara, yang ketiga, pidana denda, dan yang keempat, pidana tutupan. Yang kedua yaitu sanksi pidana tambahan. Sanksi pidana tambahan ini bersifat sebagai pelengkap dan tergantung putusan hakim. Contohnya yang pertama yaitu pencabutan hak-hak tertentu, di mana pelaku dari tindak kejahatan tidak bisa memilih atau untuk memilih pemilihan umum atau untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Yang kedua, perampasan barang tertentu, di mana negara merampas barang hasil terkait tindak pidana seperti hasil kejahatan atau alat yang digunakan. Yang ketiga, pengumuman putusan hakim. Pengumuman keputusan hakim diberlakukan secara publik, baik melalui media maupun untuk memberikan efek jera bagi para pelakunya. Yang keempat, pengawasan.
di mana pelaku diawasi setelah menjalani hukuman untuk mencegah terjadinya pengulangan kejahatan dan reintegrasi sosial. Yang ketiga, sanksi untuk tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus adalah kejahatan yang memiliki dampak serius bagi masyarakat dan keamanan negara. Oleh karena itu, sanksi yang diterapkan dalam tindak pidana khusus lebih berat dibandingkan pada tindak pidana umum. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan menjaga stabilitas sosial. Beberapa contohnya adalah yang pertama, korupsi. Hukumannya dapat berupa pengembalian kerugian negara dan penyitaan harta benda pelaku. Yang kedua, narkotika. Hukuman yang diberikan berupa rehabilitas pelaku dan hukuman yang berat bagi pengedarnya. Yang ketiga, terorisme. Hukumannya berupa hukuman seumur hidup, pidana mati, dan pembatasan akses sumber daya bagi pelakunya. Jadi teman-teman, sanksi berat yang diberikan dalam tindak pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku, melindungi masyarakat, dan mengembalikan kembali kerugian yang ada. Baik, berikut kita akan masuk dalam sanksi untuk anak. Nah, diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak. Nah, ada beberapa pendekatan rehabilitasi dan pembinaan. Nah, yang pertama, pelayanan masyarakat, yang kedua, pengawasan, dan yang ketiga, pembinaan lembaga khusus anak. Indonesia adalah negara hukum yang mengedepankan nilai Pancasila, menekankan pemerintahan berdasarkan hukum. Namun, tantangan utama terkait dengan hal ini adalah penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. Pemirsa, jerat undang-undang ITE terus menghantui para pengguna media sosial. Jerat undang-undang pejabat MA Zanur Fikar menjadi tersangka kasus suap. Pemirsa, judi online telah masuk. Upacara pemecatan Nah, teman-teman, dari dua materi ini dapat kami simpulkan bahwa sebagai negara hukum, Indonesia memiliki induk peraturan hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP sendiri digunakan untuk mengadili perkara pidana yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum. KUHP sendiri mengandung tindak pidana yang berdampak buruk bagi masyarakat dalam ketertiban dan kedamaiannya. Dan hukum pidana sendiri merupakan hukum yang terakhir yang biasa disebut dengan ultimum remedium dalam penyelesaian sebuah perkara. Untuk itu, hukum pidana mengandung sifat yang memaksa, dan apabila ada masyarakat yang melanggar hukum pidana yang tertuang dalam sistem KUHP, maka akan dijatuhi sanksi. Sejarah dan sistematika hukum pidana di Indonesia ini mencerminkan perjalanan panjang bangsa ini dalam mencari identitas hukumnya sendiri, mulai dari masa kolonial hingga era reformasi. KUHP telah mengalami berbagai perubahan yang mencerminkan dinamika politik, sosial, dan budaya di Indonesia.